Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Yuningsih, NRP 604201008 dari mahasiswa Kimia ITS dengan Bapak Suprapto SSI, MSI, PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Sparasi dan Spesiasi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivatisasi. Apa itu derivatisasi? Derivatisasi sendiri merupakan proses kimiawi untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis, khususnya menggunakan kromatografi gas. Kenapa harus dilakukan derivatisasi? Yaitu yang pertama, untuk menurunkan volatilitas suatu senyawa yang terlalu volatil. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan batas deteksi, misal untuk senyawa kolesterol dan steroid. Yang ketiga, yaitu meningkatkan volatilitas untuk senyawa non-volatil dengan berat molekul yang rendah. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas beberapa senyawa yang mengalami dekomposisi parsial karena panas, sehingga diperlukan derivatisasi. Kemudian, senyawa polar yang umumnya akan menyerap permukaan aktif dari kolom dibuat kurang polar dengan derivatisasi. Macam-macam derivatisasi pada kromatografi gas. Yang pertama yaitu esterifikasi, yaitu reaksi pengubahan dari asam karboksilat dan alkohol menjadi ester dengan menggunakan katalis asam. Esterifikasi ini digunakan untuk membuat derivat gugus karboksil. Pengubahan gugus karboksil menjadi ester akan meningkatkan volatilitas karena akan menurunkan ikatan hidrogen, biasanya menggunakan ester metil. Kemudian ester alifatik yang lebih panjang digunakan untuk menurunkan volatilitas, meningkatkan respon detektor, meningkatkan resolusi atau daya pisah dari bahan pengganggu, dan meningkatkan resolusi dari senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang hampir sama. Kemudian yang kedua yaitu asilasi, yaitu proses adisi gugus asil. Senyawa yang menyediakan gugus asil disebut sebagai agen pengasil. Asil halida sering digunakan sebagai agen pengasil karena dapat membentuk elektrofil yang kuat ketika diberikan beberapa logam katalis. Asilasi ini digunakan jika sampel yang diuji mengandung fenol, alkohol, atau amin primer atau sekunder. Derivatisasi dilakukan menggunakan asam asetat. Asilasi pada umumnya memberikan bentuk kromatogram yang baik. Asilasi dilakukan dengan menggunakan perfluoroanhidrid yang murni atau dalam pelarut, misalnya asetonitril dan asetil asetat. Di bawah ini merupakan metil klorida ditambahkan benzen, kemudian direaksikan menggunakan aluminium klorid menjadi toluena dan HCl. Kemudian yang ketiga yaitu alkilasi, yaitu penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Dalam proses ini menggunakan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl, dan AlCl3. Alkilasi ini digunakan untuk menderivatisasi alkohol, fenol, amina primer dan sekunder, imida, dan sulfihidril. Derivat dapat dibuat dengan sintesis Williamson, yakni alkohol atau fenol ditambah alkil atau benzil halida dengan adanya basa. Kemudian yang keempat yaitu sililasi. Sililasi ini digunakan untuk menggantikan eter alkil untuk analisis sampel yang bersifat polar yang tidak menguap. Derivat yang paling sering dibuat adalah trimetilsilil. Derivatisasi dengan cara sililasi mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat dilakukan dalam vial kaca dengan tutup bersekrup yang dilapisi dengan teflon. Yang kedua yaitu eter silil mudah dibuat untuk banyak gugus fungsi. Di bawah ini yaitu merupakan contoh dari reaksi sililasi. Kemudian
kondensasi. Kondensasi ini digunakan untuk derivatisasi amina yang mana bereaksinya mengandung gugus karbonil. Kemudian amina primer bereaksi dengan keton membentuk enamin atau bereaksi dengan karbon disulfida membentuk isotiosianat. Aseton dan siklobutanon bereaksi dengan amina primer membentuk enamin yang menghasilkan puncak tunggal dalam kromatografi gas. Kemudian siklisasi, yaitu penutupan gugus polar melalui siklisasi, dilakukan pada senyawa yang mengandung dua gugus fungsi yang kira-kira sangat mudah dibuat heterosiklis beratom 5 atau 6. Beberapa heterosiklis yang terbentuk adalah ketal, boronat, triazin, dan fosfit. Asam amino juga bereaksi dengan anhidrid asam atau klorida membentuk azlakton yang bersifat lebih volatil. Selanjutnya yaitu arsen. Arsen merupakan senyawa arsen sangat kompleks dan berbeda antara arsen bentuk organik dan anorganik. Arsen anorganik yaitu arsen trioksida AS2O3 atau AS4O6 sangat beracun daripada AS5 atau AS organik. Terdapat pada batuan, sulit untuk larut. Jika masuk sungai akan mengalami sedimentasi, kemudian dicerna oleh alga dan lain-lain dan diubah menjadi arsen organik sehingga menjadi tidak beracun. Kemudian arsen banyak digunakan sebagai obat, bahan kosmetik, dan pestisida. Arsen memiliki bilox -3, 0, +3, dan +5. Arsen bersifat toksik, arsenit dan arsenat, tetapi tidak beracun pada senyawa arsenik dengan gugus alkil yang panjang. Spesiasi arsen sendiri, argen derivatisasi yang umum digunakan untuk spesiasi arsen termasuk thioglycol methylat atau TGM, thioglycol ethylat atau TGE, dan British antileucid BA-BAL 1,3 dimerkapto-1-propanol. Pemisahan spesies dalam sampel alga, metode derivatisasi jarang digunakan. Spesiasi arsen dikembangkan dalam berbagai penelitian dengan menggunakan metode generasi hidrida, seperti pencampuran spesies arsen dengan agen produksi seperti NaBH4 dan larutan HCl menghasilkan gas arsen hidrida. Berikutnya derivatisasi untuk spesiasi arsen. Metode gas kromatografi dengan teknik derivatisasi pada spesiasi arsen, yaitu jika analit yang dicari yaitu AS3, AS5, dan MMA atau monomethyl arsenic acid, yaitu menggunakan metode GCMS menggunakan derivatif BAL dengan limit deteksi 1 nektogram per mili dengan linear range 2 sampai 200 nektogram per mili dengan sampel yang digunakan yaitu urin manusia. Dan yang selanjutnya yaitu AS3, AS5, dan monomethyl arsenic acid menggunakan GCMS menggunakan derivatif 2,3 dimerkapto-1-propanol dengan limit deteksi 0,2 mg, rentang linearitas 1 sampai 100 mg per liter dengan sampel urin. Dan yang selanjutnya kemudian untuk aplikasi lainnya pada GC untuk spesiasi arsenik yaitu menggunakan hydrida generation HCT GC MID yaitu untuk analit IAS, DMA, MMA, MA dengan limit deteksi 0,2 sampai 0,4 nektogram per mili dengan sampelnya yaitu urin hewan. Kemudian hydrida generation dengan SPME GCMS dengan analis 7 species of organic arsenic dengan sampel yang digunakan yaitu sampel lingkungan. Kemudian banyak lagi di bawahnya ini metode yang digunakan. Kemudian spesiasi merkuri atau Hg. Salah satu bahan pencemar yang memiliki dampak buruk bagi ekosistem dan kesehatan manusia adalah merkuri. Merkuri dapat berasal dari alam maupun kegiatan manusia atau antropogenik.
Secara alami, merkuri terdapat dalam batuan bumi, terutama dalam bentuk sulfida. Senyawa Hg organik sangat beracun. Sumber Hg merkuri dalam pembuatan pestisida, fungisida, komponen elektronik, industri kertas, baterai, pertambangan emas, dan lain-lain. Bioakumulasi dan toksisitas merkuri pada ikan merupakan sumber utama metil merkuri dalam pola makan manusia. Kemudian ini merupakan siklus biokimia merkuri di lingkungan perairan, yaitu dari emisi dan transport menghasilkan Hg0, kemudian teroksidasi menghasilkan Hg2, kemudian terdeposisi basah dan kering menjadi metilasi, kemudian menjadi metil merkuri, kemudian dari metil merkuri terfotodegradasi kembali ke Hg0, kemudian tereduksi menjadi Hg2 dan mengalami pengendapan atau resuspensi difusi menjadi Hg2 dan terbentuk timbunan. Kemudian bisa dimetilasi, dari Hg2 dimetilasi menjadi metil merkuri. Kemudian hydrida generation merupakan teknik analisis yang dikembangkan untuk memisahkan logam pembentuk hidrida seperti selenium dan arsen dari berbagai matriks dan asam yang bervariasi konsentrasi karena panjang gelombang serapan untuk unsur-unsur di bawah 200 nanometer atau daerah yang sering mengalami gangguan pada radikal api. Secara signifikan dapat mempengaruhi batas deteksi atau LOD. Merkuri dapat dengan mudah dikurangi dalam larutan untuk menghasilkan unsur merkuri atau dikenal sebagai uap dingin, cold vapor. Teknik ini juga efektif untuk memisahkan merkuri dari berbagai matriks. Teknik analitik ini dapat meningkatkan batas deteksi dengan faktor sekitar 3000 kali dari batas deteksi nyala dan biasanya memiliki lebih sedikit gangguan dari teknik tungku grafit. Kemudian yang selanjutnya yaitu limit deteksi atau LOD, merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat atau instrumen untuk mengukur sejumlah analit tertentu. Menurut Torowati dan Galuh tahun 2014, limit deteksi adalah konsentrasi atau jumlah terkecil atau terendah dari analit dalam sampel yang masih menunjukkan nilai serapan atau absorbansi pada alat tanpa harus memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Rumus LOD sendiri yaitu waktu rata-rata blanko ditambah 3 kali standar deviasi blanko dibagi waktu rata-rata dikali standar atau dikali konsentrasi standar. Kemudian yang selanjutnya yaitu limit kuantitasi. Limit kuantitasi sendiri atau LOQ merupakan jumlah analit terkecil dalam sampel yang masih dapat diukur dengan akurat dan presisi oleh alat atau instrumen. Penentuan limit deteksi dan limit kuantitasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu signal to noise, penentuan blanko, dan kurva kalibrasi. LOQ sendiri yaitu 10 dikali simpangan baku dibagi kemiringan atau slope pada kurva kalibrasi. Simpangan baku dari blanko mengukur beberapa respon dari larutan blanko dan dihitung simpangan baku dari respon. Untuk kurva kalibrasinya itu dibuat dengan contoh yang mempunyai rentang di sekitar batas deteksi. Rasio simpangan baku atau simpangan baku dari regresi adalah sigma atau simpangan baku respon. Berikutnya yaitu kurva kalibrasi yaitu dengan sumbu X berupa konsentrasi dan sumbu Y merupakan signal. Dari kurva tersebut, cara penentuan limit deteksi dan limit kuantitasi pada alat spektrofotometer serapan atom dilakukan dengan menggunakan blanko. Prinsip penentuan LOD dan LOQ dengan menggunakan blanko yaitu larutan atau pelarut yang digunakan untuk analisis diukur nilai absorbansinya dengan menggunakan alat atau instrumen sebanyak minimal 7 kali pengulangan. Menurut Riyanto tahun 2002, penentuan blanko dapat diterapkan ketika analisis blanko memberikan hasil standar deviasi tidak sama dengan 0.
Berikut contoh jurnal arsen yang saya gunakan, yaitu jurnal yang pertama, Determination of Total Arsenic in Soil by Gas Chromatography After Pyrolysis, yaitu penentuan total arsen dalam tanah dengan gas kromatografi setelah pirolisis, yaitu arsenik diisolasi dari sampel tanah dengan pirolisis dan diabsorb dengan absorption liquid. Derivatisasi dari arsenik ini menggunakan bal ditentukan dengan gas kromatografi. Kemudian ini merupakan sistem pirolisis yang digunakan. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu sampel tanah 1 gram ditambahkan 2 mili NaOH dengan konsentrasi 7 gram per liter, dimasukkan ke dalam cawan berbentuk seperti kapal. Kemudian dikeringkan pada suhu kamar dan di furnace 1000 derajat Celcius, kemudian dipirolisis pada flow rate 0,1 liter per menit selama 35 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam absorption botol yang mengandung 0,8 mol per liter NaOH 20 mili. Kemudian menjadi larutan sampel dan reaksinya yaitu berupa AS2O3 ditambah 6 NaOH menjadi 2 Na3ASO3 ditambah 3H2O, atau AS2O5 ditambah 6 NaOH menjadi 2 Na3ASO4 ditambah 3H2O. Kemudian 20 ml larutan sampel tersebut dimasukkan ke dalam botol falcon, ditambahkan 0,5 ml bal anhidrat etanol 0,2% dan ditambahkan 20 ml HCl dengan konsentrasi 1 mol per liter. Kemudian direaksikan pada suhu kamar selama 1 jam. Kemudian setelah itu ditambahkan 1 ml toluen dan dikocok selama 5 menit. Kemudian disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Kemudian disiapkan larutan standar AS5 dengan rentang 0 sampai 10 mg per liter. Setelah itu diambil 1 ml fase atas untuk dianalisis kromatografi, sehingga dihasilkan bentuk AS3 pada larutan bal. Dan kemudian dari AS5 ditambahkan derivat bal menjadi AS3. AS3 bereaksi dengan bal dengan 20 ml HCl menjadi derivatisasi organik atau AS bal dan muncul puncak di gas kromatografi. Kemudian AS5 diperoleh dari reaksi dengan bal menjadi AS3 dalam bentuk AS bal. Dari hasil tersebut didapatkan 0,5 mg per gram arsenik dengan limit deteksi 3 sigma, N sama dengan 20. Kemudian kromatogram yang dihasilkan yaitu pada sampel tanah dan ketika larutan standar yang digunakan 0, 4, 6, 8, 10 mg per mililiter. Didapatkan waktu retensi yang sama, yaitu sekitar di 3,7 menit. Kemudian jurnal yang kedua yaitu spesiasi merkuri di air dan ikan menggunakan HPLC ICP-MS setelah Magnetic Solid Phase Extraction atau MSPE. Ringkasan dari jurnal tersebut yaitu Fe3O4, SiO2, gamma mercaptopropyl, trimethyloxylene atau gamma MPDS magnetic nanoparticle menggunakan metode MPHI Magnetic Solid Phase Extraction HPLC ICP-MS untuk spesiasi merkuri dalam merkuri anorganik Hg2+, metil merkuri MEHG+, dan fenil merkuri PHHG+, dalam air lingkungan, wastewater, tap water, dan sampel ikan. Kemudian metode penelitiannya yaitu menggunakan adsorpsi. Kemudian setelah diadsorpsi yaitu diseparasi atau dipisahkan.
kemudian transfer ion, kemudian dilakukan desorpsi dengan ditambahkan 0,1 molar HNO3 ditambah 4% thiourea sehingga menghasilkan Hg2+, metil merkuri dan fenil merkuri sehingga dapat dideteksi menggunakan HPLC ICP-MS. Optimasi instrumennya yaitu HPLC, kolomnya yaitu C18 kolom Hyperseal ODS2 250 kali 4,6 mm 5 μm dengan perbandingan 50 bagi 50 metanol banding larutan buffer 0,1%. Kemudian fase gerak yang digunakan yaitu merkaptoetanol 50 mmol per liter NH4AC di-adjust pada pH 5 dengan konsentrasi HAC 0,1 mol per liter. Suhu yang digunakan yaitu 25 derajat Celcius dengan flow rate 1 mili per menit. Kemudian volume injection 50 ml RF power 1350 watt, plasma gas flow rate 15 liter per menit. Kemudian carrier gas flow rate 0,7 liter per menit. Kemudian ICP-MS yaitu oksigen gas flow rate 0,025 liter per menit dengan sampling depth 7 mm dan mode scanning menggunakan time resolve analysis dengan dwell time 100 milisecond dan monitor isotop yaitu Hg199, Hg200 dan Hg202. Kemudian pembentukan Fe3O4 SiO2 gamma merkaptopropyl trimetoksilan gamma MPDS magnetic nanopartikel yaitu dari Fe3O4 SiO2 ditambahkan dengan gamma MPDS. Berikut reaksi yang terjadi. Dan dari tersebut dihasilkan kromatogram dengan waktu retensi yang sama yaitu sekitar 190 dan dari sampel dogfish, bream, crucian, washwater 1, washwater 2 dan sungai Yangtze, topwater dan blanc didapatkan senyawa merkuri dan metil merkuri. Untuk senyawa fenil merkuri didapatkan signal intensitasnya cukup kecil sekali dan didapatkan pada ikan dogfish, bream dan crucian dengan intensitas sinyal yang cukup besar yaitu merkuri dan metil merkuri pada waktu retensi sekitar 250. Selanjutnya yaitu untuk performa analisis. Pada Hg2+ didapatkan limit deteksi sebesar 0,74 nanogram dengan limit kuantitasi 2,5 nanogram per liter dan EFS 179 dan rentang linear 5 sampai 5000 nanogram per liter dengan persamaan Y 153,6x dikurangi 0,3192 dapatkan R kuadrat 0,9972 dan precision untuk intraday 2,7 dan untuk interday 9,1. Untuk metil merkuri didapatkan limit deteksi 0,67 nanogram per liter dan limit kuantitasi 2,3 nanogram per liter dengan EFS 179 dan rentang linearnya digunakan yaitu sama 5 sampai 5000 nanogram per liter didapatkan persamaan Y sebesar 152,2x ditambah 0,2763 dan R kuadrat yang didapatkan sebesar 0,9951 dengan precision intraday 4 dan interday 6,6. Untuk fenil merkuri didapatkan limit deteksi 0,49 nanogram per liter dan limit kuantitasi 1,6 nanogram per liter dan EFS dan rentang linear yang sama dengan persamaan Y sebesar 153x ditambah 0,4061 dan R kuadrat sebesar 0,9953 dengan precision intraday 9 dan interday 12
pada konsentrasi yang digunakan yaitu sebesar 25 nanogram per liter. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.